Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Wahyu Ainun Jarosi dengan NIM 126311203059. Di sini saya dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Usul Adab dan Dakwah dari kampus UIN 1 Tulungagung. Nah, di sini tugas saya ada tugas yaitu mengenai review pondok, di mana tugas ini diampu oleh dosen Bu Zulfa Ismawati, yaitu tugas UAS. Untuk memenuhi tugas UAS ini kita meliput pondok atau mempromosikan suatu pondok yang pondok Rodotul Huda yang berada di Kecamatan Kalitidu, Desa Sukoharjo, Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja kita review pondok. Ponpes Rodotul Huda merupakan pondok yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Ponpes Rodotul Huda didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Mansur dan Kiai Haji Abdul Naim. Pondok Rodotul Huda merupakan pondok salaf, di mana para santri dan santriwati untuk belajar mengenai kitab kuning dan mencetak para generasi muda penghafal Al-Quran. Banyak dari kalangan MI sampai kalangan usia 20 ke atas, mereka belajar di sana untuk menekuni kitab kuning dan tentunya untuk menghafal Al-Quran. Jadi Pondok Rodotul Huda merupakan pondok yang berada di Bojonegoro yang terkenal dengan para pencetak hafidhul Quran. Banyak para alumni dari Pondok Rodotul Huda yang telah lulus dengan gelar hafidhul Quran dari santriwan dan santriwati. Adapun dari kalangan MTS atau MA telah lulus dengan gelar hafidhul Quran. Jadi mengenai pondok Rodotul Huda kan terkenal pondok hafidhul Quran. Apakah beberapa santri yang mondok di sini mengikuti menghafal Quran apa juga tetap? Jadi gini, karena basic dari pondok pesantren ini adalah tahfidzul Quran. Jadi yang diutamakan, yang diprioritaskan itu adalah menghafal Quran. Jadi di pondok ini sendiri itu punya visi dan juga misi. Visi kami dari pondok pesantren ini adalah mencetak generasi intelektual Qurani yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu visi kami. Kemudian terkait dengan visi-misinya, program kinerja bagaimana agar visi ini tersebut bisa terwujud. Itu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang para santri agar mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan juga benar. Baik secara makhrajul huruf, tajwid, semua itu diajarkan di sini. Jadi ada ketika santri datang ke pondok, yang pertama itu santri dilatih untuk benar dalam makhrajul huruf dengan metode yang doa. Jadi mendekat ke kudus, penerapan metode yang doa. Jadi ada juz 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu terkait dengan pembenaran makhrajul huruf. Kemudian itu untuk terkait makhrajul hurufnya. Kemudian untuk metode menghafalnya, ketika santri tersebut sudah benar dan secara makhraj, kemudian santri baru diperbolehkan untuk menghafal Quran. Untuk prosesnya itu dengan cara setoran ke Pak I langsung, itu promoyotul maksud setiap pagi hari. Jadi kemudian ketika sudah menghafal, kalau semisal mencapai kelipatan 5 juz, kemudian nantinya akan diadakan tes di setiap kelipatan 5 juz, di tes gelondongan 1 sampai 5, kemudian ketika sampai 10 juz, 1 sampai 10 dan seterusnya. Jadi visi kami yaitu tadi mencetak generasi intelektual Qurani yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian terkait pertanyaan sampean tadi, bagaimana apakah di sini semua menghafal? Oh tentunya tidak, karena bakat setiap santri itu berbeda-beda. Mungkin ada sebagian yang mampu dalam menghafal Quran, namun ada juga yang tidak. Nah, untuk menangani santri-santri yang tidak menghafal, kemudian program kami ini baru program awal. Jadi sebelumnya niku tidak ada, cuman sekedar hafalan Quran, yang tidak ya kembali nih benar malah seperti itu. Jadi untuk kedepannya nantinya akan dikelompokkan.
diklasifikasikan mana yang menghafal dan juga tidak. Nanti akan dibuat komplek yang ada komplek yang menghafal dan juga ada komplek yang tidak menghafal. Jadi nanti kegiatan untuk santri yang menghafal sendiri, kegiatan santri yang tidak menghafal juga sendiri. Jadi itu semua demi santri itu bisa dikatakan ahli lah di bidangnya masing-masing. Jadi karena tidak semua santri itu mau menghafal, karena nggak mudah menghafal Quran. Jadi nanti untuk kedepannya, insya Allah tahun depan akan dibuat program gereja seperti itu, pada pengelompokan santri tahfidz dan juga non tahfidz. Terus selanjutnya untuk mengenai mungkin setiap namanya pesantren kan tetap ada dalam struktur, tetap berdiri per divisi ya. Kemungkinan ada keamanan, sekretariat dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan mungkin mengenai keamanan. Nah, mengenai keamanan sendiri kan sangat proses program dari santri, bagaimana cara mengatasi seorang keamanan tadi terhadap santri? Buat tentunya setiap keamanan itu punya program kinerja broker, yaitu menangani setiap semua santri. Jadi santri kan tidak mungkin semuanya itu nurut, nggak semua. Jadi tentunya karena COVID ini ya, ketika COVID kembali ke pondok, itu tentunya santri banyak yang masih betah di rumah lah kasarnya ngomong. Jadi mungkin ketika baru kembali ke pondok banyak santri yang keluar karena terlalu nyaman ketika di rumah. Untuk mengatasi itu, kemudian keamanan bisa dikatakan menangani santri-santri yang mungkin keluar di pondok. Jadi keamanan itu punya komunitas yang namanya komunitas ketertiban dan keamanan, itu di lingkup Bojonegoro dan juga Tuban. Jadi setiap santri kalau misal ada yang keluar tanpa izin, nanti akan ada mungkin dari keamanan dari pondok luar, kemudian menghubungi dari keamanan daerah sini. Jadi itu mungkin penanganan bagaimana santri-santri yang keluar tanpa izin, semisal karena mungkin masih betah di rumah, kepengen penak-penak lah. Mungkin dengan adanya komunitas ini tadi bisa dikatakan sedikit mudah. Jadi ketika ada santri yang keluar tanpa izin, nanti akan ada laporan dari keamanan pondok luar. Itu seperti itu pengamanan santri. Terima kasih. Jadi ketika COVID dalam pembelajarannya sendiri, kondisi terhadap santri apakah mengadakan online atau offline ketika COVID? Untuk COVID kemarin itu diliburkan mulai dari bulan 2020 sampai tahun ajaran baru. Ada libur sekitar 4 bulanan. Kemudian ketika kembali di pondok, semua santri itu bisa dikatakan di karantina di pondok, gak ada yang boleh keluar. Jadi setiap malam pagi itu ada pos-posnya yang menjaga santri agar tidak keluar kemana-mana. Mungkin seperti itu untuk penanganan akibat COVID. Jadi tidak ada istilah online, tidak ada. Ketika ajaran baru kembali ke pondok, dikarantina di pondok, tidak ada yang boleh keluar. Namun pembelajaran juga masih dilaksanakan secara offline, jadi di pondok sendiri, tidak boleh keluar. Jadi terus terima kasih atas poin-poinnya tadi. Saya minta mungkin untuk penutup diskusi kali ini, saya meminta closing statement atau sebuah motivasi terhadap santri untuk kedepannya bagaimana menjadikan sebuah peradaban. Untuk pesan saya untuk bagi semua santri, jadilah manusia yang bermanfaat. Karena Nabi pernah berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang beri kemanfaatan kepada orang lain. Tidak perlu sedikit atau banyak, tidak perlu kita pikirkan. Yang terpenting kita bisa berbuat baik
kepada orang lain itu yang harus kita tekankan. Gak harus kita punya ilmu yang tinggi, kemudian jabatan yang tinggi baru kita bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain. Jadi untuk kedepannya saya harapkan semua santri bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain meskipun itu sedikit. Dan seperti itu. Sudah, terima kasih kepada Kang Ferry sebagai pengurus atau wakil lurah dari Pondok Pesantren Rohidaya atas informasinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, seperti itulah review kita. Sudah melewati beberapa kegiatan di pondok maupun profil-profil yang ada di pondok. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari review saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.